Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang pada hari ini, hari Senin tanggal 13 April tahun 2026. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita dapat menikmati hari yang baru ini dalam sukacita serta ucapan syukur karena Tuhan kembali memperkenankan kita untuk dapat menjalani hari ini di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan mengambil waktu untuk teduh sejenak dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami rindu untuk mendasari segala pekerjaan, tugas, dan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyatakan kebenaran dan kuasa Tuhan melalui firman yang kami baca dan kami renungkan ini, sehingga apapun yang kami perbuat pada hari ini, semuanya ada dalam terang kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, urapilah hati dan pikiran kami, agar ketika kami menerima firman Tuhan, kami sungguh siap untuk terus diubahkan dan disempurnakan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, hari Senin tanggal 13 April 2025, diambil dari dua bacaan puji dan janji. Bacaan yang pertama dari kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-16. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Mazmur 31 ayat 16. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lalu bacaan yang kedua dari Efesus 5 ayat yang ke-15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Demikian dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, kita yakin bahwa dalam perjalanan hidup yang kita lewati, tentu tidak semua hal dapat kita kendalikan. Tidak semua hal dapat kita atur sesuai dengan keinginan dan rencana kita. Nyatanya kita tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, yang mau menyatakan dan memperlihatkan kepada kita bahwa sungguh daya dan kekuatan kita manusia sangat terbatas. Tetapi kita percaya bahwa hidup ini tidak hanya untuk kita genggam, tetapi hidup ini juga harus kita percayakan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Hari ini teks firman Tuhan mengingatkan melalui sang pemazmur, di mana melalui pengalaman yang dilewati oleh pemazmur, ia berkata bahwa masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Sebuah ungkapan dan pernyataan iman yang mengungkapkan kembali kepada kita bagaimana pemazmur meyakini bahwa segala masa dalam kehidupannya ada dalam tangan Tuhan. Ini juga mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita tidak dapat berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu mempercayakan segenap hidup kita dalam tangan kuasa Allah yang kuat. Dan ketika kita sungguh-sungguh meyakini serta mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka tentu sekalipun yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun kita tidak akan pernah kehilangan ketenangan dan damai sejahtera. Sebab kita tahu apa yang terjadi, bahkan segala musim yang tidak kita inginkan, yang diizinkan Tuhan terjadi, ada dalam kuasa Allah. Demikian pula dengan bacaan yang kedua dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini menjadi sebuah ajakan serta motivasi bagi kita untuk kita senantiasa dapat hidup dengan bijaksana, mempergunakan kehidupan kita ini tidak dengan sembarangan,
tetapi dengan kesungguhan hati kita memperhatikan bagaimana kita menjalani hidup. Apakah kita menjalani hidup dengan kekhawatiran? Apakah kita menjalani hidup dengan sesuka hati, memenuhi keinginan-keinginan dan hawa nafsu kita? Atau apakah kita menjalani kehidupan kita penuh dengan ketakutan dan kecemasan? Hari ini Efesus juga mengingatkan kembali kepada kita. Sekalipun kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan, itu berarti bahwa kita pun juga bersedia untuk mengawasi dan memperhatikan setiap jalan kita. Tidak dengan sepenuhnya kemudian kita mengatakan bahwa kita hidup untuk kesenangan, kita hidup untuk berfoya-foya, kita hidup untuk kepentingan dan tujuan-tujuan pribadi kita. Tuhan justru mengingatkan kita melalui kitab Efesus untuk menjalani hidup kita dengan penuh pertimbangan, dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas dan juga pemenuhan hawa nafsu keinginan daging kita, tetapi kehidupan yang kita jalani itu sungguh-sungguh kita jalani dalam pertolongan dan tuntunan Tuhan. Mazmur mengajarkan kita untuk terus berserah dan mempercayakan hidup, dan juga Efesus mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam setiap langkah kita. Kedua teks firman Tuhan ini mengajak kita untuk hidup di dalam tangan Tuhan, tetapi juga melangkah dalam sebuah tanggung jawab. Iman tidak membuat kita menjadi pasif, diam, dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi iman mengajak kita untuk hidup dengan lebih bijak dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, kita seringkali diperhadapkan dengan ketidakpastian, dan juga setiap kali kita menghadapi kehidupan, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Ketika rencana kita tidak berjalan, kita belajar untuk berkata, Tuhan, hidupku ada dalam tangan-Mu. Itu memberikan kita damai dan juga ketenangan. Namun, seiring dengan itu bukan berarti bahwa kita berhenti dan kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan juga mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, tetapi menggunakan kesempatan untuk melakukan hal yang baik, berkata benar, dan juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan tidak berarti bahwa kita berhenti berusaha, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, justru kita diajak untuk lebih sadar dalam setiap langkah kita. Hidup kita ini aman ketika kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tetapi kita tetap harus juga menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Penyerahan memberi kita ketenangan dan kebijaksanaan, memberikan kita arah dalam hidup. Hari ini mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan tanpa rasa takut dan hidup dengan bijaksana tanpa lalai, karena disitulah kita dapat menemukan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan boleh menuntun kita untuk selalu mempercayakan hidup kepadanya dan membuat kita justru mawas diri dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Sehingga apapun yang kita perbuat hari ini, kita percaya ada tangan Tuhan yang terus terlibat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka hidup kami aman dalam genggaman Tuhan. Namun kami juga percaya bahwa genggaman Tuhan selalu membuat kami menjadi bijaksana, mawas diri dan berhati-hati dalam setiap langkah dan perjalanan hidup yang kami tempuh. Sehingga apapun yang kami lalui hari ini, semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang kami lakukan hari ini, dalam pekerjaan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami mohon Tuhan beri damai sejahtera agar kami dapat menjalani hari ini tidak dengan sungut-sungut, tetapi dengan ucapan syukur karena Tuhan selalu terlibat dalam setiap masa dan proses kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami dan pelayanan kami sepanjang hari ini dalam genggaman kasih Tuhan. Dan kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
di dalam Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kami sekalian, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.